Halo semua, pada kesempatan kali ini saya mau share apa yang saya pelajari dari sermon Kodani, salah satu pemimpin di Overcomer Church. Di sini judul sermonnya adalah ketamakan. Ujungnya, ketamakan ini akan membuat setiap kita tidak bisa melihat, tanda kutip, dibutakan dari setiap berkat, dari setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Segitu berbahayanya kalau ketamakan ini nggak buru-buru kita cabut, nggak buru-buru kita deteksi kita ini sebenarnya tamak dalam hal apa. So, ketamakan ini artinya apa sih? Ketamakan ini artinya adalah sikap di mana kita selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak puas. Di sini contoh perumpamaan yang paling simpelnya itu waktu kita tuang air ke pasir. Waktu kita tuang air ke pasir, pasti kan pasirnya basah dong. Airnya itu kita umpamakan seperti air dari dunia. Mungkin punya pacar, terus udah sukses under 30 tahun, udah bisa bahagiain orang tua, udah bisa beli rumah di umur muda, dan lain-lain. Punya nilai bagus misalkan yang sekolah. Itu airnya. Pasti pasirnya akan basah. Tapi coba kita lihat beberapa saat lagi. Pasti pasirnya kembali mengering. Dan itulah maksud dari ketamakan. Seberapapun yang kita terima, seberapapun yang udah kita achieve, kita akan selalu merasa I want more. Karena kering lagi. Kita buka sama-sama di Lukas 12. Ini perumpamaan tentang ketamakan, itu tentang kisah seorang yang kaya. Mungkin supaya teman-teman bisa kebayang dia kayaknya sekaya apa gitu ya. Punya rumah 10 gitu di komplek satu komplek, atau di blok B misalkan, di komplek itu semua punya dia. Terus punya rumahnya sampai bertingkat-tingkat, sampai di rumahnya ada lift mungkin, dan lain-lainnya. Masih banyak display tentang kaya, dan teman-teman pasti ngerti gitu apa maksudnya dari kaya. Mungkin punya gaji 5M gitu, kaya banget. Tapi inilah mindset yang dia punya. Kita buka sama-sama di Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Di sini dia nanya tuh, kan dia punya harta banyak. Terus dia bingung. Orang kaya itu mulai berpikir di dalam hatinya, sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, nah, aku ada akal. Gudang-gudangku akan kusuruh rombak, lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan minumlah dan nikmatilah hidupmu. Dari dia bingung sampai dia punya cara buat simpan semuanya, terus punya yang lebih gede lagi tempat penyimpanannya. Dan inilah display yang dunia tawarkan. Di IG misalkan teman-teman pernah lihat, financial freedom sebelum umur 30. Pokoknya kerja sekeras-kerasnya under 30 tahun. Nah, nanti sampai kerja kerasnya itu sampai jam tidur kebalik, kepala di kaki, kaki di kepala gitu ya. Pokoknya harus punya penghasilan yang banyak. Setelah umur 30, boleh dah tuh hidup sebebas-bebasnya apa yang mau kalian lakukan. Nah, inilah longing jiwa setiap kita. Longing jiwa kita itu sebenarnya bukan untuk bekerja sekeras-kerasnya supaya nanti di umur 30 mungkin dengan embel-embel bisa pelayanan, bisa memberikan yang terbaik, bisa menabur untuk rumah Tuhan. Tapi longing jiwa kita adalah ini yang tadi, supaya kita ini bisa terus dapat, kita bisa sampai simpen nih kekayaan kita dan kita ngerasa secure gitu. Padahal bukan itu faktanya, itu cuma jebakan setan. Fun fact-nya, ketamakan ini nggak selalu tentang duit, banyak. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Mungkin ada statement yang sering teman-teman dengar, kalau aku punya titik-titik, baru aku titik-titik-titik. Nah, contohnya saya sendiri, ketamakan akan pengakuan. Nah, ketamakan pengakuan ini mungkin bukan duit, tapi
saya bisa bilang ini perhitungan, pengen dihargain gitu. Contohnya saya pelayanan, atau saya melakukan hal yang lumayan membantu gereja gitu ya, dan nggak diterima kasihin, terus nggak dipuji, nggak di-mention namanya, misalkan thank you ya, bla 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 bla. Dan saya merasa, kok nggak diterima kasihin ya? Saya kan layak dapat terima kasih dan lain-lain, karena saya sudah melakukan A, B, C, dan D. Berarti yang saya punya adalah statement, kalau aku diterima kasihin, baru aku mau pelayanan. Nah, setelah kita punya statement ini, apakah kita akan melakukan janji kita? Misalkan, oke, aku udah diterima kasihin. Itu menjamin nggak kalau saya akan selalu setia dalam melayani, setia dalam yang namanya melakukan pekerjaan Tuhan dengan kemurnian, dengan kasih saya kepada Tuhan? Nggak menjamin. Lama-kelamaan kalau saya pegang prinsip ini, once saya nggak diterima kasihin, saya udah nggak mau melakukan apa-apa lagi, udah lepas tangan. Ujungnya ketamakan akan pengakuan ini akan makin lagi dalam hidup saya. Kalau contohnya ketamakan akan uang, kalau saya punya 5M baru saya mau menabur. Nah, setelah dapat 5M itu, kita punya dua pilihan. Kan kita punya kebebasan antara 5M itu buat kita, atau 5M-nya kita pakai buat nabur Tuhan. Nah, apa pilihan kita? Kalau ketamakan ini ada di dalam hidup kita, udah pasti kita simpen itu kayak yang orang kaya. Ini kita simpen itu buat diri kita sendiri. Banyak banget contohnya, kayak artis Korea contohnya. Di sini yang paling berita yang paling terkenalnya itu artis Korea. Yang orang dunia mau, ketenaran, popularitas, duit, punya asisten, nggak perlu ribet mikirin A, B, C, D, E. Mereka punya nggak? Mereka punya. Sampai dikenal dunia, coba mau gimana caranya nggak sukses. Sampai rumahnya banyak banget gitu, berkafling-kafling. Tapi mereka malah memutuskan untuk bunuh diri. Itu kenapa? Karena ada suara setan di mata, di telinga kita, ada display setan di mata kita yang selalu setan tabur benih-benihnya di dalam hidup kita. Kamu kurang jago skill dance-nya, kamu tidak dikasihi, kamu tidak dicintai, kamu kurang bisa nyanyi, kamu kurang hebat, dan lain-lain. Yang ujungnya membuat mereka depresi dan bunuh diri. Sama ada ayatnya di Lukas 12 ayat 19-21. Ujungnya ini yang terjadi atas hidup orang kaya itu. Hai bodoh, malam hari ini juga engkau akan mati. Ini dari Allah yang berkata. Siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang kau kumpulkan untuk dirimu itu? Demikianlah jadinya setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha untuk kaya di mata Allah. Nah, setelah kumpulin semua yang kita mau itu ya, banyak orang yang kaya itu ketakutan duitnya mau dikemana ini. Tapi begitu dikip, kalau kita meninggal, itu duitnya buat siapa? Karena di dunia ini kita hidup hanya sementara. Dan sebegitu menipunya, sebegitu menjebaknya setan mempermainkan mindset pikiran kita. Karena itu yang paling pertama yang harus dibersihin itu apa? Pikiran kita. Supaya suara setan, supaya display setan yang tadi berkata sukses di bawah 30, itu kan kita lihat di IG, kita dengar dari orang-orang, kok umur segini belum punya pacar, kok umur segini belum sukses, dan lain-lain. Yang membuat kita akhirnya merasa berkat Tuhan itu selalu kurang di dalam hidup kita, padahal udah banyak. Gimana caranya supaya nggak tamak? Di sini kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 36. Orang yang percaya kepada anak itu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi orang-orang yang tidak taat kepada anak itu tidak mendapat hidup. Ia dihukum Allah untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya adalah, kita buka sama-sama juga satu lagi, itu di 1 Yohanes 2 ayat 15 versi The Message-nya. Love of the world squeeze out love of the Father. Jadi waktu kita kejar dunia, udah pasti kita jauh dari Tuhan.
Itu kenapa di Yohanes 36 ayat 3 Yohanes 3 ayat 36, dikatakan serahin itu semua ke Tuhan. Dengan itu kita nggak akan terjebak di dalam ketamakan lagi. Contohnya aja, kayak misalkan kita pakai jasa gitu ya, jasa bikin paspor misalkan. Kita percaya sepenuhnya nggak, Bu, supaya paspor itu jadi di tangan orang jasa itu? Kita percaya, dan kita serahin semua data kita, semua paspor kita ke orang itu. Nah, sama kayak kita serahin masa depan kita, kayak kita serahin kekhawatiran kita ke Tuhan. Dengan kita mengenali Tuhan kita, Pastor Barry selalu berkata, ada 3 hal yang paling penting. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu, dan kenali siapa musuhmu. Bantu dirimu sendiri dengan mendeteksi sebenarnya kita ini tamak dalam hal apa. Dan kenali Tuhan kita. Tuhan itu pengennya kita seperti apa. Dan kenali musuh kita, yaitu setan yang selalu berbisik di telinga dan membuat display-display di banyak media di dalam hidup kita. So, itu yang mau saya share. Ayo kita sama-sama percaya, kita sama serahin semuanya ke Tuhan, karena itulah yang sebenarnya menjamin agar hidup kita ini mendapat kehidupan yang kekal. Thank you.